Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, terus khusus kepada Ustadz, anak-anak semuanya, anak-anak Ustadz yang ada di rumah, yang dalam keadaan duduk maupun baring maupun dalam keadaan aktivitas lainnya. Alhamdulillah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk terus memberikan semangat kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur bahwasanya ini adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita. Maka dari itu patutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dan ihsan. Yang diantara salah satunya apa? Kita bisa merasakan nikmatnya Islam, yang kita bisa mengikuti daripada sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Bisa merasakan kita dalam keadaan sehat walafiat berkat kenapa? Karena sunnah-sunnah yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Alhamdulillah. Maka dari itu kita patut syukuri itu. Insya Allah hari ini Ustadz akan sedikit memberikan ceramah sedikit tentang akhlak mulia, yaitu tentang 10 muhasafat, diantaranya apa? Di bagian matinul khuluq, akhlak mulia yang mantap. Nah, berbicara tentang akhlak mulia yang mantap, maka Ustadz maupun ustazah yang ada di sekolah, maka kita sama-sama juga belajar untuk menjadi orang yang mempunyai akhlak yang mantap. Nah, pertanyaannya, di Islam, di agama Islam kita, siapa orang yang paling atau yang harusnya kita ikuti akhlaknya di dalam Islam? Ustaz ingin bertanya kepada teman-teman semua, Ustaz ingin bertanya kepada anak-anak Ustaz yang ada di rumah. Maka sebelum kita memasuki itu, kalian penasaran? Insya Allah kita akan mulai, ya. Kita akan mulai untuk sedikit mengetahui tentang akhlak seseorang yang patutnya kita harus ikuti. Maka dari itu sebelum kita memulai, marilah kita membaca doa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertanyaannya, siapa orang yang harus kita ikuti akhlaknya? Jawaban siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang patut kita ikuti akhlaknya. Orang yang patut kita suri toladani akhlak perilakunya. Mulai dari akhlaknya kepada orang lain, akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya kepada makhluk-makhluknya, mulai sampai binatang kecil dan segala macamnya. Maka Rasulullah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patutnya kita untuk mengikuti daripada contoh perbuatan Rasulullah SAW, akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karena dalam dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik bagimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh yang inilah yang harus kita ikuti. Contoh yang harus kita panut, yang harus kita ikuti. Maka Rasulullah SAW lah orang yang harusnya kita ikuti. Maka dari itu, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengikuti contoh daripada manusia terbaik ini? Contoh daripada orang yang luar biasa ini. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa kiat yang akan saya sampaikan tentang ini. Yang pertama, mencontoh akhlak-akhlak yang mulia yang pastinya harus mempunyai kiat-kiat tersendiri, ya. Rasulullah ini luar biasa akhlaknya. Maka yang pertama apa? Yaitu tentang niat. Nah, kita harus bangun niatnya dulu. Kalau sudah niat kita betul,
kita niatnya untuk menjadi orang yang baik, mempunyai akhlak yang baik, maka kita harus mempunyai niat yang seperti itu. Kita mempunyai niat untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita ketahui bersama. Karena apa? Di dalam hadis arba'in dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Nah, kalau niat kita betul untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niat kita untuk menjadi orang yang baik pun akan menjadi baik insyaallah. Kalau niat kita untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan tersampaikan sesuai daripada niatnya. Wa innamal likulli ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai daripada apa yang ia niatkan. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya kata Imam Syafi'i, hadis ini dikatakan bahwa separuh dari ilmu, ya, sepertiga dari ilmu, kata Imam Syafi'i. Maka kalau kita mendalami tentang niat ini, maka luar biasa, ya. Kita harus tanamkan dalam diri kita untuk menjadi orang yang baik, ya, harus menjadi orang yang baik, mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang mantap. Maka Rasulullah SAW itu luar biasa akhlaknya. Contohnya apa? Rasulullah SAW di antara banyak hadis yang mengatakan bahwa akhlaknya itu apa? Al-Quran yang berjalan, ya. Maka penting bagi kita untuk apa? Untuk mendalami daripada Al-Quranul Karim. Nah, itu dia. Karena kalau sudah kita mendalami tentang hal itu, maka insya Allah kita akan tahu bagaimana akhlak-akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita tahu? Yang kedua apa? Kita harus belajar agama, harus mempunyai ilmu. Nah, yang kedua apa? Harus mempunyai ilmu. Nah, ilmu seperti apa? Apakah ilmu yang mempunyai tenaga dalam dan segala macam? Tidak. Ya. Jadi belajar itu, ilmu itu bisa kita ambil di sekolah. Kita bisa lihat akhlak-akhlak mungkin teman-teman kita di sekolah yang baik-baik, maka kita harus ikuti seperti itu. Nah, kalau kita sudah niatkan dari awalnya seperti itu, maka kita pun akan menjadi orang yang baik. Maka harus mempunyai ilmu dulu. Kita harus belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW pada saat bertemu dengan Allah, berdoa kepada Allah. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW bertemu dengan sahabat-sahabatnya, memuliakan para sahabatnya. Bagaimana cara Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang tuanya, itu dia. Maka harus kita tahu dulu. Maka di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah pasti mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilman beberapa derajat. Maka kita harus berilmu, harus tahu bagaimana cara mencontoh akhlak mulia yang Rasulullah SAW ajarkan. Contohnya apa akhlak mulia yang harus kita ketahui? Nah, di dalam sebuah kisah dikatakan bahwasanya Rasulullah kalau bertemu seperti itu, bertemu dengan seekor semut saja, maka Rasulullah apa? Maka Rasulullah tidak mau membunuhnya, tidak mau menginjaknya, ditolong semut itu. Jadi saking akhlaknya itu bagus kepada makhluk, ya, kepada semut saja seperti itu Rasulullah SAW. Kemudian contohnya lain lagi apa? Rasulullah SAW berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, contohnya, ya. Seperti siapa? Seperti Rasulullah berbaik kepada orang yang buta, ya. Pada suatu kisah dikatakan bahwa Rasulullah SAW berjalan di suatu pasar. Setelah dalam suatu pasar, Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang tua, ya, dalam keadaan matanya buta. Nah, ini contoh dari akhlak Rasulullah SAW yang harus kita ikuti. Maka kita harus tahu. Nah, pada saat Rasulullah SAW berjalan di dalam pasar, ketemu dengan orang yang buta. Maka Rasulullah SAW melihat orang buta itu apa? Dalam keadaan mengunjing Rasulullah, dalam keadaan memfitnah Rasulullah. Apa yang dikatakan orang buta itu? Dikatakan bahwa kata orang buta itu apa? Wahai orang-orang semuanya, ya, dalam keadaan buta tapi
dia membicarakan Rasulullah yang buruk-buruk, ya. Wahai kalian semuanya, kalau kalian bertemu dengan Rasulullah, kata orang buta itu, maka jangan kalian ikuti dia. Dia adalah orang yang sesat, katanya. Kata siapa? Kata orang yang buta itu. Dia orang yang bakal mempengaruhi kita semua. Jangan engkau ikuti semuanya. Pokoknya intinya seperti itu, mengintimidasi atau tidak suka kepada Rasulullah, ya. Tidak suka kepada akhlak Rasulullah. Nah, dia dalam keadaan buta, menjelekkan nama Rasulullah. Ternyata Rasulullah mendengar hal itu. Nah, setelah mendengar hal itu, Rasulullah menghampiri orang yang menghujat Rasulullah SAW. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidak membalas daripada perbuatan orang yang buta tersebut. Kenapa? Ini bentuk akhlak mulia yang Rasulullah SAW ajarkan. Malah apa yang Rasulullah SAW kasihkan kepada orang buta tersebut. Nah, setelah Rasulullah SAW datang kepada seorang yang buta tersebut, maka dia datang langsung menghampiri orang buta tersebut, dan orang buta tersebut ngomong kepada Rasulullah. Dia nggak tahu bahwasanya yang dihujat itu adalah Rasulullah SAW. Bapak, tolong, kalau engkau ketemu dengan Rasulullah, maka jangan engkau ikuti. Dia itu adalah orang yang ini, orang yang ini. Dihujat seperti itu. Lalu Rasulullah apa jawabannya? Tidak pernah tergeming hatinya untuk membalas perbuatan dari ibu tersebut, perbuatan dari wanita tua yang sakit tersebut, buta tersebut. Malah Rasulullah SAW mengambil makanan, kemudian dikunyahkan kepada orang yang buta tersebut. Bayangkan, buta menghujat, tapi Rasulullah SAW tidak membalasnya, malah dikunyahkan makanannya itu sampai lembut, kemudian disuapkan kepada orang yang buta. Bayangkan. Nah, hampir setiap hari dilakukan seperti itu. Setiap kali ketemu dengan Rasulullah SAW, maka perempuan itu terus mengatakan, wahai engkau pemuda, jangan engkau pernah mengikuti Rasulullah SAW. Padahal pemuda itu adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW diam saja, tidak pernah membalas perkataan daripada siapa? Daripada wanita yang menghujatnya tersebut. Maka Rasulullah itu membalas dengan akhlak yang baik. Rasulullah itu luar biasa akhlaknya. Lalu setiap hari dilakukan seperti itu, saat dilakukan hal seperti itu, Rasulullah SAW biasa saja. Datanglah pada suatu waktu Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Lalu orang yang buta tersebut berbicara berbicara kepada dirinya. Kemana pemuda yang tadi memberikan aku makan dan segala macam itu, ya? Ibu, nenek itu yang buta. Kemana orang itu yang memberikan aku makan? Padahal Rasulullah itu dalam keadaan sakit. Lalu apa yang terjadi? Nenek itu yang menghujat Rasulullah itu mencari Rasulullah, tapi Rasulullah sakit. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq di suatu tempat yang lain berbicara kepada Aisyah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka berbicara Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, sungguh perbuatan Rasulullah SAW itu telah aku ikuti. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Aisyah radhiyallahu an, betul apa yang engkau lakukan, tapi engkau belum mengerjakan satu amalan yang Rasulullah SAW ajarkan, yang belum yang engkau kerjakan, yang belum engkau ikuti. Wah, langsung mendengar hal tersebut, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, apa itu wahai Aisyah yang belum ku kerjakan daripada perbuatan Rasulullah SAW? Bahwasanya Rasulullah SAW pada saat bertemu ada seorang wanita yang buta, maka Rasulullah menggigitkan makanan tersebut kepada orang tersebut. Mendengar hal itu, lalu Abu Bakar As-Siddiq pergi ke suatu tempat tersebut, tapi Rasulullah dalam keadaan sakit. Pergi ke tempat tersebut mencari wanita yang buta tersebut yang suka menghujat Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah mendengar sampai ke tempat hal tersebut, mendengar perempuan yang buta itu tersebut tidak berhenti untuk menghujat Rasulullah dan segala macam, lalu Abu Bakar As-Siddiq merasa tidak terima dengan wanita tersebut, marah, ya, karena Rasulullah itu orang yang dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq, marah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq belajar untuk menahan amarahnya dan dekat kepada wanita tersebut.
Setelah wanita tua tersebut datang sampai bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, dia tidak tahu bahwasanya yang datang tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa yang terjadi? Wahai pemuda, engkau sudah datang. Maka jangan lanjutkan, bercerita lagi terus sampai cerita terus. Lalu pada saat Abu Bakar As-Siddiq memberikan makanan dalam keadaan wanita itu menghujat, Abu Bakar As-Siddiq marah, menyuapkan makanan tersebut dengan agak sedikit keras kepada wanita tua itu, agak sedikit keras. Lalu wanita tua itu berbicara, sepertinya kamu bukan orang yang membiasakan aku memberi makan, kata wanita tua yang menghujat Rasulullah SAW itu. Engkau bukan orang yang biasa memberi aku makan, kata wanita tua itu. Lalu jawab Abu Bakar As-Siddiq apa? Benar, wahai wanita tua, aku bukanlah orang yang biasa menyuapkan engkau makan, tapi aku adalah sahabatnya. Lalu sahabat daripada Rasulullah SAW. Lalu siapa yang memberikan aku makan yang seperti biasa-biasanya? Kata wanita tua tersebut. Wahai wanita tua, engkau harus tahu bahwasanya yang engkau hujat-hujat itu, yang engkau jelek-jelekkan nama orang tersebut, yang engkau rusak nama orang tersebut dengan perkataanmu itu, dialah yang menyuapkan engkau makan selama ini. Mendengar hal tersebut terhujam hati wanita tua tersebut dalam keadaan buta tersebut. Terhujam hatinya karena merasa bersalah kepada Rasulullah SAW. Dia adalah Rasulullah SAW yang telah engkau hujat. Mendengar hal tersebut, apa yang terjadi pada wanita tua itu? Tiba-tiba wanita tua tersebut menangis dengan sejadi-jadinya. Menangis merasa dirinya itu bersalah. Apa yang dilakukan itu salah ternyata. Dia langsung meminta maaf. Wahai Abu Bakar, sahabatmu, tolong sampaikan permohonan maafmu. Ya, aku mau minta maaf. Aku insya Allah akan masuk ke dalam agama Islam. Bayangkan akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada orang yang menghujatnya, membuktikan bahwasanya orang yang keras hatinya saja bisa masuk kepada Islam dalam keadaan apa? Dalam keadaan rela. Bayangkan, dengan akhlak yang mulia daripada Rasulullah SAW. Maka ini patutnya kita contoh di rumah. Kita ikuti contoh daripada Rasulullah. Ini adalah akhlak yang paling baik. Maka dari itu, nasihat daripada Ustadz, terus untuk belajar agama. Belajar untuk memahami karakter Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah memuliakan wanita, cara Rasulullah memuliakan orang-orang, cara Rasulullah mulai dari bangun tidurnya sampai tidurnya itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Mulai dari kita bangun tidur, membaca doa, istighfar dan segala macam, sholat, kemudian apalagi amalan-amalan yang sampai kita tertidur kembali, itu semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini akhlak yang Masya Allah luar biasa. Maka kita pentingnya berilmu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9 dikatakan, Kul hal yastawil ladzina amanu wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Maka penting kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa menjadi bisa mencontoh akhlak daripada Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berilmu, maka insya Allah kita akan bisa mencontoh daripada akhlak Rasulullah SAW, akhlak mulia yang mantap daripada Rasulullah SAW, matinul khuluq itu. Maka itu dia. Maka ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Jadi kalau kita manfaatkan waktu kosong kita untuk menempuh ilmu, untuk mendengarkan ceramah, baik itu di HP dan segala macamnya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar untuk ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan ia jalan menuju surga. Maka itu yang saya sampaikan. Yang ketiga apa? Bagaimana cara mencontoh akhlak mulia daripada Rasulullah SAW? Maka yang ketiga adalah kita harus mempunyai hati yang baik. Ya, hati yang baik. Mengapa harus mempunyai hati yang baik?
Karena cerminan dari hati yang baik itu akan nampak kepada perilakunya. Kalau hatinya buruk, maka juga dia akan nampak kepada akhlak buruknya. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, kata Rasulullah, ketahui di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila ia baik, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila ia buruk, maka buruk atau rusaklah seluruhnya. Ala wa hiya qalbu. Ketahui ia adalah hati. Nah, maksudnya apa? Kalau kita mempunyai hati yang baik, dia akan berpengaruh kepada akhlak yang baik. Dia akan nampak kepada perbuatan kita. Tapi kalau dia hatinya itu buruk, rusak, ya, maka rusaklah seluruh aktivitas kesehariannya. Nah, kalau sudah rusak aktivitas keseharian kita, maka akhlak kita pun buruk kepada orang lain, ya. Maka bagaimana cara kita dimuliakan oleh manusia dan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pentingnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempunyai hati yang baik. Nah, kalau sudah hati kita baik, insya Allah kita pun akan mempunyai akhlak mulia yang mantap, akhlak mulia yang baik, yang bisa memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Maka pentingnya ilmu itu. Jadi kita manfaatkan waktu kosong kita untuk belajar menempuh ilmu, dan kita harus mempunyai hati yang baik. Kalau sudah hati kita baik, maka kita akan mudah untuk mengikuti contoh daripada Rasulullah SAW. Bayangkan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah kalau ketemu dengan satu semut saja, maka Rasulullah tidak mau membunuhnya. Beda dengan kita. Kalau kita ketemu dengan semut saja, maka mungkin kita digigit saja satu kali langsung kita bunuh. Kalau Rasulullah tidak. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya harus kita contoh dan harus kita pelajari. Maka itu pentingnya. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah niatnya. Niat kita untuk menjadi orang yang baik. Yang kedua apa? Kita harus belajar untuk menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Harus mempunyai hati yang baik. Kalau sudah ketiga-tiganya itu ada pada diri kita, maka kita ikhlas melaksanakannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik. Bagaimana cara kita ikhlas? Apa? Ikhlas adalah memurnikan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Ya. Ikhlas adalah tujuannya apa? Memurnikan tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Apa hal-hal yang mengotorinya? Meninggalkan sesuatu yang buruk, kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Dosa-dosa yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang buruk, merusak hati yang buruk. Maka itu yang harus kita pelajari. Nah, itu yang dapat Ustaz sampaikan tentang akhlak mulia yang mantap. Semoga anak-anak Ustaz yang ada di rumah, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya khususnya patutnya kita untuk mempelajari daripada akhlak Rasulullah SAW. Mulai dari sekarang boleh kita untuk mencari buku-buku daripada Rasulullah SAW, menteladani akhlak daripada Rasulullah SAW. Kita belajar mulai dari lingkungan sekolah, mulai belajar dari di rumah dan segala macam, kita bisa manfaatkan. Maka itu dia pentingnya kita untuk mendalami agama Islam. Kenapa? Kalau kita sudah berilmu, kalau kita sudah tahu, maka kata Rasulullah SAW, ilmu itu seperti lentera cahaya dalam kegelapan. Kalau seumpama kita berjalan dalam satu gelap malam, nggak ada cahaya satupun, maka ilmu itu seperti cahaya. Seumpama motor Ustadz berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain dalam keadaan gelap gulita, nggak ada cahaya sama sekali. Maka kira-kira kalau seumpama motor itu nggak ada lampu, maka kita sampai nggak ke tempat tujuan kita? Nggak akan sampai, ya. Tapi kalau seumpama motor kita itu ada lampu, maka insya Allah kita akan tahu jalannya. Mau belok ke kiri kah, mau belok ke kanan kah, atau lurus kah, maka kita akan sampai ke tujuan kita. Maka harus berilmu. Nah, kalau kita sudah berilmu, maka tujuan kita kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak mau belajar agama, kita tidak mau mendalami agama, ya, maka kita akan tersesat dan kita tidak akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu
wa taala. Tidak akan bisa kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pentingnya kita untuk belajar, ya. Maka dari itu kita dalam keadaan COVID-19, maka Ustaz sarankan kepada anak-anak Ustaz di rumah untuk belajar, memanfaatkan waktu kosongnya belajar di rumah, seperti itu. Maka kita harus manfaatkan hal itu. Pertama apa? Jaga sholat kita, ya. Kalau kita sudah jaga sholat, maka kita akan aman dari godaan syaitan. Syaitan tidak akan senang pada kita. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat, sungguhnya salat itu adalah dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini adalah juga penopang untuk mempunyai akhlak yang mulia, ya. Kemudian yang kedua apa? Membaca Al-Qur'an. Kita manfaatkan waktu-waktu hari kita untuk membaca Al-Qur'an. Ini juga akhlak yang mulia, akhlak yang mantap, ya. Di dalam hadis yang lain dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah belajar Al-Qur'an, kita ajarkan lagi kepada orang-orang di sekeliling kita, atau mungkin adik kita, atau kita belajar sendiri, maka ini akan menjadi ladang pahala kita di rumah. Maka jadilah menjadi anak yang baik, ya, menjadi anak yang baik, laksanakan sholat, membaca Al-Quran di rumah, zikir, ya. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Kalau kita sudah mengingat Allah, maka apa? Untuk kita menyebutkan subhanallah wa bihamdihi saja. Di dalam hadis yang lain dikatakan apa? Man qala subhanallah wa bihamdihi urisat lahu nakhlah fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi satu kali saja, maka Allah bangunkan satu pohon kurma di surga. Atau kita membaca 100 kali dalam satu hari, seperti Rasulullah SAW beristighfar 70 kali dalam satu hari, maka kita baca subhanallah bihamdihi saja 100 kali, walaupun kata Rasulullah dosanya seperti buih di lautan. Tahu kita buih di lautan yang putih-putih itu, yang di tepi-tepi pantai yang banyak di lautan, walaupun banyak buih di lautan, seluruh lautan ini di bumi, maka akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita. Maka pentingnya kita untuk belajar ilmu agama, ya. Kalau kita sudah mulai biasakan hati kita yang baik, insya Allah baiklah seluruhnya. Insya Allah mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga nasihat sedikit yang Ustaz sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semua, terkhususnya kepada diri Ustaz pribadi. Karena Ustaz juga masih belajar, Ustaz juga sama manusia yang sering berbuat dosa. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Kita harus semangat untuk belajar agama. InsyaAllah semoga anak-anak Ustaz di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan kita untuk kembali belajar tatap muka di sekolah, dan kita kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Semoga Allah kembali sehatkan kita. Allah kembalikan lagi penyakit-penyakit COVID-19 Allah angkat, dan kita kembali aktif lagi, InsyaAllah. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak Ustaz seluruhnya yang telah mendengarkan video Ustaz ini. Ustaz doakan barakallahu fikum, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.